Halo semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi dan jumpa lagi bersama aku di channel Hetty Widiantoko ya. Teman-temanku semuanya, apa kabar hari ini? Semoga keadaan sehat-sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Dan semoga makin tambah berkah barokah, dilancarkan rezekinya, usahanya, pekerjaannya, segala urusannya. Tetap semangat dan sukses selalu ya buat semuanya. Oke teman-teman, di video aku kali ini ya masih bersama kue tradisional, dan kali ini saya mau bikin kue ongol-ongol talas pandan ya. Ini cara buatnya sangat mudah, simple, dan bahan-bahannya juga mudah didapat, sangat murah meriah, cocok sekali buat suguhan acara keluarga ya teman-teman. Nah, pengen tahu cara buatnya seperti apa dan bahan-bahannya apa saja? Silahkan disimak videonya sampai selesai. Yuk kita bikin sama-sama buat keluarga tercinta di rumah. Nah, oke teman-teman, kita langsung ke pembuatannya. Langkah pertama, di sini sudah saya siapkan ada 250 gram talas yang sudah dikupas, dan setelah dikupas kemudian dicuci bersih terlebih dahulu ya. Nah, buat teman-teman, di sini saya menggunakan talas yang ukuran besar itu ya, bukan talas yang kecil-kecil ya. Nah, setelah dicuci bersih kemudian ini kita potong-potong. Cara motongnya bebas, sesuaikan selera masing-masing ya, karena nanti ini talasnya mau kita kukus. Nah, di sini kue tradisionalnya menggunakan bahan dasarnya talas ya. Kalau kita pintar-pintar mengolahnya, bisa menjadi kue tradisional yang sangat enak dan gurih, dan pokoknya mantap sekali ya. Kali ini saya mau dibikin kue tradisional ongol-ongol talas pandan ya teman-teman. Oke, dan selanjutnya di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya, kemudian masukkan talas yang sudah kita potong. Ini kita kukus kurang lebih 15 menitan atau hingga matang atau empuk ya. Nah, dan ini setelah kita kukus kurang lebih 15 menitan ya teman-teman. Untuk memastikan sudah empuk atau belum, ini kita uji tusuk menggunakan sendok. Nah, ini sudah empuk sempurna. Langkah selanjutnya ini kita angkat, dan selanjutnya siapkan wadah, tuang talas yang sudah kita kukus tadi ke dalam wadah atau mangkuk seperti ini ya. Nah, mumpung masih panas, ini kita haluskan atau kita becek-becek seperti ini. Biasanya kalau masih panas itu mudah untuk dihaluskan ya teman-teman. Nah, ini talasnya sudah mulai hancur seperti ini ya teman-teman. Oke, ini sudah pas banget, karena nanti adonannya akan kita saring juga, jadi tidak terlalu halus-halus juga nggak apa-apa ya. Dan langkah selanjutnya tambahkan ada 200 gram gula pasir, dan tambahkan juga ada 1 sendok teh garam halus. Ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata terlebih dahulu. Untuk tingkat kemanisan sesuaikan selera masing-masing ya. Di sini saya menggunakan 200 gram gula pasir, itu tidak terlalu manis, jadi sedang ya teman-teman. Oke, dan langkah selanjutnya tambahkan ada 200 gram tepung tapioka, dan selanjutnya 100 gram tepung beras ketan, dan ini kita aduk-aduk. Dan kemudian kita tambahkan di sini ada 400 ml santan kental ya. Ini kita tuang sedikit demi sedikit, dan jangan lupa santannya direbus terlebih dahulu ya teman-teman, supaya nanti kuenya tidak mudah basi atau cepat basi ya. Jadi harus direbus terlebih dahulu. Cara ngerebusnya pasti teman-teman tahu ya, direbus kemudian didinginkan terlebih dahulu, baru kita proses bikin adonan seperti ini ya. Nah, ini setelah kita tuang santannya, kemudian ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata sampai menjadi adonan.
yang halus dan lembut ya. Ini terus kita aduk-aduk ya. Nah, jadi tekstur adonannya jangan sampai terlalu cair-cair banget ya teman-teman. Kalau terlalu cair dan kebanyakan air, nanti kue ongol-ongolnya akan lembek ya. Jadi tekstur adonannya itu nggak terlalu cair dan nggak terlalu keket-keket banget, yang sedang-sedang saja ya. Oke, dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan saringan. Kita saring atau kita saring adonannya ya, maksudnya kita saring adonannya supaya adonannya itu lebih halus dan lembut, untuk memastikan tidak ada kerindil-kerindilan atau serat-serat dari talasnya ya. Jadi harus kita saring. Nah, di sini ada ampasnya ya, ampas dari talas ya teman-teman. Dan ini setelah kita saring, jadi tekstur adonannya lebih halus dan lebih lembut ya, seperti ini. Dan kemudian langkah selanjutnya di sini akan kita tambahkan beberapa tetes perisap pandan ya, atau kita kasih perisap pandan secukupnya saja. Kemudian aduk-aduk hingga tercampur merata. Nah, supaya warnanya tidak terlalu pucat, di sini akan saya tambahkan beberapa tetes juga pewarna makanan warna hijau ya teman-teman, warna hijau tua gitu, supaya warnanya tidak terlalu pucat ya. Nah, dan seperti ini ya teman-teman, jadi teksturnya agak hijau-hijau banget gitu. Dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan loyang, dan jangan lupa loyangnya diolesin minyak tipis-tipis sebelum kita tuang adonan ke dalam loyang ya. Nah, kemudian kita tuang adonan ongol-ongolnya ke dalam loyang seperti ini. Nah, ini sudah kita masukkan semuanya adonannya ke dalam loyang, dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya, dan ini sudah mendidih. Kemudian masukkan adonan ongol-ongol ke dalam kukusan, tutup kembali dan kukus kurang lebih 1 jaman ya teman-teman. Sebenarnya 50-40 menit sudah matang ya. Cuman di sini akan saya memastikan lebih matang sempurna. Jadi di sini saya menggunakan 1 jam ya untuk mengukusnya. Nah, dan ini setelah kita kukus kurang lebih 1 jaman, ini sudah matang, dan kemudian ini kita angkat. Nah, setelah diangkat seperti biasa ya teman-teman, ini kita dinginkan terlebih dahulu sebelum kita keluarkan dari loyangnya ya. Jadi harus kita tunggu dingin dulu sebelum kita keluarkan dari loyangnya, dan sebelum kita potong-potong supaya lebih mudah untuk dipotong, ini kita tunggu dingin. Nah, dan ini setelah dingin ya, sudah saya diamkan kurang lebih ada 2 jaman ya teman-teman. Ini sudah dingin. Kemudian ini kita tuangkan ke nampan. Nah, jadi seperti ini ya tekstur kue ongol-ongol talas pandannya ya teman-teman. Warnanya sangat cantik, glowing, menarik sekali. Nah, kemudian ini kita potong-potong. Cara motongnya bebas, sesuaikan selera masing-masing. Mau dipotong kotak-kotak, mau dipotong panjang-panjang, mau dipotong seperti apa, sesuaikan selera masing-masing saja ya. Di Hongkong lagi hujan deras ya teman-teman, jadi suaranya agak sedikit berisik ya, suara air yang kletak-kletak gitu, jatuh ke apa tuh, mesin AC gitu, jadi agak sedikit berisik ya.
Nah, jadi di sini saya cara motongnya kotak-kotak seperti ini ya teman-teman. Dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan ada kelapa parut kering gurih ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mau menggunakan kelapa basah juga boleh ya. Kelapa parut basah itu juga boleh, itu lebih bagus karena di Hongkong memang tidak ada kelapa yang masih bulat. Otomatis di sini saya memakai kelapa parut kering gurih andalan ya. Ini dijamin pokoknya rasanya tetap enak dan gurih ya kelapanya, karena saya tidak menggunakan kelapa parut kering yang yang sepah itu, saya tidak menggunakan itu ya. Jadi kelapa parutnya itu khusus untuk kue, jadi enak banget, wangi dan gurih. Nah, setelah kita lumurin kelapa parut kering gurih, kemudian ini kita tata di piring atau sajikan di piring seperti ini ya. Nah, oke, ini sudah selesai, kita sajikan di piring dan ini hasilnya teman-teman. Kue tradisional ongol-ongol talas pandan sudah siap dan sudah ready untuk disajikan ya. Dan ini dijamin rasanya benar-benar enak, empuk, lembut, gurih, wangi, ada semua. Dan ini cocok sekali buat hidangan acara keluarga, suguhan arisan keluarga, atau buat ide jualan, atau buat pelengkap isen snack box juga cocok banget teman-teman. Cuman kalau mau buat ide jualan, sesuaikan bahal dan modal masing-masing saja ya. Mau dijual berapa saja itu sesuaikan bahan dan modal. Dijamin ini cara buatnya sangat mudah, simpel, dan bahan-bahannya juga mudah didapat, sangat murah meriah dan tidak pakai ribet ya teman-teman. Nah, di sini saya hanya menggunakan bahan dasar talas ya. Kalau kita pintar-pintar mengolahnya, bisa menjadi kue tradisional yang sangat enak seperti ini. Nah, ini akan kita cobain ya. Nah, dijamin itu tidak terlalu lembek dan tidak terlalu keras. Ini pas banget ya teman-teman. Lentur, empuk, lembut, wangi, gurih, pokoknya ada semua. Dan rasa talasnya itu terasa banget karena saya talasnya dikasih sedikit banyak ya. Maksudnya talasnya itu banyak sekali, tidak menggunakan sedikit, jadi terasa banget rasa talasnya. Nah, oke, buat teman-teman yang ingin mencobanya silahkan dicoba dan selamat mencoba, semoga suka dengan resepnya ya. Nah, sekian dulu video saya hari ini, semoga bermanfaat dan semoga suka dengan video-video yang sudah saya persembahkan buat Sobat Teti dimanapun berada. Sebelum saya mengakhiri videonya, saya ucapin banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe dan yang sudah mendukung channel Hetty hingga saat ini. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan klik tombol subscribe, like, comment, and share, dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi video terbaru ya dari Hetty. Nah, dan bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, salam kenal buat semuanya dan sukses untuk kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.